warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Tujuan Teras Haji Abdul Rahman Sayuti, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Tujuan Teras Haji Abdul Rahman Sayuti, yang saya hormati Bapak Ibu Pamong atau guru SMA Negeri Tujuan Teras Haji Abdul Rahman Sayuti yang senantiasa meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk menyimak hasil diseminasi modul 1.4 dengan materi disiplin positif yang akan saya sampaikan selama 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, langsung saja kita mulai dari perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Kita lihat dari kegiatan berikut. Ada A dan B, katakanlah A ini adalah Bapak dan Ibu, B itu adalah teman Bapak Ibu. Apabila nanti saya berikan Bapak Ibu satu kertas yang dimana di dalamnya terdapat tulisan Bapak Ibu yang berkaitan dengan benda berharga yang Bapak Ibu pernah punya atau memang sedang Bapak punya. Lalu Bapak Ibu tulis di situ dan letakkan di genggaman tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu atau si B tadi itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu membuka atau memberikan benda tersebut ya kepada Bapak Ibu dengan cara membujuk, mengancam, mungkin menghardik atau bahkan merayu, bisa juga menyuap Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan itu. Bagaimana respon Bapak Ibu itu tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dengan rela membuka atau memberikan, atau Bapak Ibu masih menggenggam kuat tenaga kepala tangan Bapak Ibu untuk tidak memberikan secari kertas tadi ke teman Bapak Ibu. Itu semua akan terjadi melalui teori kontrol atau pilihan. Semua berada pada pilihan dari Bapak Ibu. Dari ilusi yang sudah disampaikan tadi merupakan perubahan paradigma melalui teori kontrol atau teori pilihan yang disebut juga dengan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perubahan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Lanjut, berikut ada contoh atau perubahan paradigma berupa stimulus respon berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan itu tadi. Kita ambil satu. Stimulus responnya, kita ambil satu aja dari ini. Perilaku buruk dilihat dari atau sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini kita lihat bahwa anak itu berbuat salah. Namun di teori kontrol atau pilihan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu tidak berlaku. Justru menurut teori kontrol atau pilihan, semua perilaku justru memiliki tujuan. Mungkin anak-anak yang memiliki kesalahan itu di mata kita ternyata mereka memiliki tujuan untuk melakukan itu berdasarkan teori kontrol. Masuk kita ke materi disiplin positif yang berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Yaitu yang pertama, Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya ulangi, maaf, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Seperti contoh yang tadi, bahwa genggaman tangan tadi bisa Anda buka atau Bapak Ibu buka, itu hanya karena kontrol diri Bapak Ibu sendiri. Jadi walaupun teman Ibu Bapak merayu, menghardik, mengancam, bahkan menyuap atau dengan cara yang lain, tidak akan bisa dibuka atau rela Bapak Ibu buka, itu berdasarkan kontrol diri Bapak Ibu sendiri. Maka kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan cara apapun, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti saya katakan tadi, dulu orang menganggap anak ini bersalah, padahal menurut teori ini anak itu tidak bersalah, tapi mereka melakukannya karena ada tujuan. Lalu ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus dan seterusnya. Kemudian makna disiplin. Jadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi perubahan itu ada dua motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama, ada orang yang berubah berdasarkan motivasi ekstrinsik.
ekstrinsik. Ada orang yang berubah karena dari dasar dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, yang paling bagus atau yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik. Jadi perubahan terjadi karena dirinya sendiri. Lalu motivasi ekstrinsik itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Ya, biasa kadang anak-anak, saya mau berubah biar nilai saya bagus karena ibu A akan memberikan saya hadiah, atau dia lihat temannya, oh karena si A itu dapat hadiah, besok saya mau berubah karena si A dapat hadiah. Itu masih motivasi ekstrinsik, itu masih di level di bawah Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak itu berubah berdasarkan motivasinya sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu mereka bisa menghargai dirinya sendiri karena perubahan itu, lalu mereka bisa menyajikan nilai-nilai yang secara universal atau kebajikan itu bisa disampaikan oleh teman-temannya. Lalu bagaimana cara menggunakan atau melakukan itu semua? Itu ada posisi kontrol. Untuk yang motivasi ekstrinsik yang saya katakan tadi, guru yang paling rendah adalah level penghukum. Jadi anak bersalah lalu dihukum. Kenapa? Karena ya bersalah, seperti yang selama ini kita lakukan. Kemudian membuat rasa bersalah. Anak biasanya dibilang, ya kamu tidak sekolah karena kamu gini-gini. Jadi anak di posisi merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sebenarnya anak atau orang lain itu berubah karena motivasi dari luar, bukan karena motivasi dirinya sendiri. Lalu lanjut untuk menjadikan motivasi intrinsik itu lahir agar perubahan itu terjadi dengan cara segitiga restitusi. Ya, kenapa orang harus berubah? Karena ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, lalu kesenangan dan kebebasan. Kita masuk bagaimana cara agar motivasi intrinsik ini lahir atau ada. Masuk ke segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2 memvalidasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, saya akan mendefinisikan dulu apa itu makna disiplin. Jadi berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri ini membuat bagaimana orang lain menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan agar dia menghargai dirinya sendiri. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi justru kecenderungan itu adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata anak-anak yang selama ini kita anggap disiplin itu ternyata terpaksa karena rasa ketidaknyamanan itu bukan dengan apa yang dia lakukan sendiri, itu berdasarkan atas penghargaan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Selanjutnya berikut kita lihatkan saja, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang selama ini kita kenal dengan P5, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, perilaku ini akan lahir apabila anak-anak sadar atas perubahannya atau siswa sadar atas perubahannya itu berdasarkan keinginannya sendiri. Lanjut. Kita masuk ke ini tadi sudah saya jelaskan, motivasi eksternal atau motivasi internal. Sudah. Kemudian merdeka. Dari itu lahirlah kurikulum merdeka. Kenapa? Pada dasarnya orang yang disiplin positif lahir secara internal dari dirinya sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang sudah merdeka pada dasarnya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Nah, jadi kenapa ada korelasi dengan kurikulum merdeka itu seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara berdasarkan pemikiran, konsepsinya, keteladanannya, sikap merdekanya
itu sudah pernah kita baca mungkin selama ini. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak itu biasanya mau takut karena dihukum, atau mau berubah karena takut dihukum, atau berubah karena ingin dapat penghargaan. Seperti yang saya katakan tadi. Lanjut, bentuk program kebajikan atau apresiasinya dalam memberikan apresiasi. Jadi boleh saja sebenarnya memberikan apresiasi, tapi bukan dalam bentuk hadiah. Jadi anak boleh diberikan pengakuan secara khusus atau secara pribadi. Bisa juga nanti boleh teman-temannya di dalam kelas itu memberikan apresiasi secara bergantian. Misalkan A, karena si B udah mendapatkan prestasi, coba si A kamu memberikan apresiasi untuk si A, dan seterusnya secara bergantian dan konsisten. Jadi apresiasi ini boleh juga dilakukan dan fokus untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Ini contoh kalimat-kalimat apresiasi yang bisa, atau kalimat apresiasi yang bisa kita berikan kepada siswa di kelas. Misal pembukanya, kemarin saya perhatikan, misalkan anaknya Bapak Ibu sudah mulai rajin datang, jangan disindir Bapak Ibu. Misalkan Cie hari ini datangnya pagi, nah itu nanti besok mereka nggak mau datang pagi lagi. Jadi kita akan ubah itu dengan kalimat berikut. Misalkan kemarin A, Ibu perhatikan kamu udah datang lebih awal dan tepat waktu ya. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah hadir, atau karena dia sudah memberikan kepeduliannya, atau dia ikut terlibat dalam kerja kelompok. Selama ini nggak pernah, atau selama ini dia nggak pernah ikut kerja kelompok. Kita bisa gunakan kalimat-kalimat berikut. Misalkan, saya menghargai A, kamu udah peduli. Ibu lihat pada saat membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok, kamu sudah mulai ikut. Nah, ini kalimat-kalimat ini sebenarnya akan membangkitkan anak-anak menjadi berubah berdasarkan intrinsik. Saya bilang tadi bahwa perubahan itu terjadi karena dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Lalu perhatikan Bapak Ibu, berikut ada tindakan guru yang selama ini kita bingung. Ini termasuk hukuman yang saya bilang tadi adalah level yang paling bawah, ya, atau konsekuensi. Selama ini kita suka bingung kan, ini hukuman sanksi atau konsekuensi. Jadi saya jelaskan dulu bahwa hukuman itu biasanya tidak logis antara kesalahan anak. Nah, ini kalau kita balik ke teori kontrol tadi, bahwa anak itu tidak punya kesalahan ya Bu. Anak itu memiliki tujuan melakukannya. Kalau kita mau mengubah paradigma kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi level yang paling bawah itu ada menghukum, karena hukuman itu tidak logis dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan anak. Misal, anak datang terlambat, kemudian disuruh lari 10 kali atau 10 keliling, ya, sering terjadi 10 keliling lapangan. Itu tidak logis antara perbuatan yang dia lakukan dengan hukuman yang diberikan. Yang itu tidak boleh, itu disebut dengan hukuman, ya. Tapi hukuman lari keliling 10 kali itu boleh dilakukan oleh guru olahraga apabila anak ini tidak hadir tepat waktu pada jam olahraga. Jadi logis, ketika itu diberikan oleh guru olahraga di jam olahraga bisa dikatakan konsekuensi. Sama dengan anak tidak sengaja menumpahkan air di meja, kemudian membasahi buku temannya, lalu gurunya memberikan hukuman apa, misalkan push up di depan, atau misalkan mengangkat satu kaki jewer telinga, itu hukuman karena tidak logis dengan kesalahan. Konsekuensinya seperti apa harus yang diberikan? Silahkan dia lap mejanya, lalu dia ganti buku temannya yang basah, atau dia keringkan buku temannya yang basah. Itu disebut dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak boleh berdasarkan teori kontrol yang saya ajukan, yang sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh beberapa yang dimaksud dengan konsekuensi dan hukuman sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi mulai sekarang kita harus menghindari hukuman, ya Bapak Ibu. Kalau bisa anak-anak diberikan konsekuensi, bukan hukuman. Lanjut, kita balik lagi ke apa itu restitusi atau segitiga restitusi, agar perubahan pada diri murid atau anak itu terjadi atas dasar keinginan atau kemauannya sendiri, ya.
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka memperbaiki kesalahan atau mengubah kesalahan mereka itu bukan karena kita. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat, jauh lebih baik. Ya, ada anak yang sudah dihukum malah minder. Ada yang merasa dirinya takut. Besok nanti dihukum lagi sama ibu ini. Jangan-jangan besok 100 kali lari seperti itu. Malah menimbulkan apa? Apa kata anak zaman sekarang ini kena mental, ya Bapak Ibu. Jadi mereka bukan berubah menjadi lebih baik, justru mentalnya menjadi lemah karena hukuman. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid itu berpikir tentang seperti apa mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini identitas kegagalannya sudah saya jelaskan tadi. Berikut ciri-ciri restitusi. Ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi anak-anak akan kita tawarkan, kamu maunya seperti apa, konsekuensi seperti apa yang harus diberikan. Bukan ujuk-ujuk mereka salah lalu kita berikan hukuman, tidak seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, kemudian kita mencari apa tujuan mereka melakukan itu. Ya kan, kadang anak datang terlambat bukan atas dasar kesalahan mereka. Misal mereka menaruh atau meletakkan pakaian sebagaimana mestinya di asrama. Karena notabene kita sekolah berasrama. Ternyata ada temannya yang jahil menggunakan celananya sehingga dia nggak bisa pergi ke sekolah karena celananya hilang digunakan oleh temannya. Dia cari-cari dulu celana seperti itu kan. Tahu-tahu karena dia datang terlambat kita hukum. Padahal kita nggak tahu alasan dia berbuat itu. Makanya di teori pilihan atau teori kontrol ini kita diajak untuk menyelami mengapa anak berbuat kesalahan. Ya, pasti ada tujuan. Dia juga nggak mungkin datang ke sekolah dengan celana pendek atau dia datang ke sekolah dengan celana yang warna yang berbeda. Itu juga tidak mungkin. Ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Nah, ini yang paling penting sekali. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah kembali kepada kelompoknya. Jadi bukan murid yang salah mentalnya menjadi down, kemudian dia merasa dirinya salah terus-terusan lalu keluar dari kelompoknya, merasa tidak dihargai oleh gurunya atau tidak diterima oleh temannya. Ini yang harus kita hindari sekarang. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Jadi restitusi bisa dikombinasikan dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak bikin peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, selama ini dilarang buang sampah, dilarang datang terlambat dan seterusnya, ya. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan pada saat mengikuti pelatihan dan lainnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, memang Bapak Ibu, kadang kita harus ada aturan. Sama dengan pertanyaan yang pertama. Dulu orang menggunakan helm karena takut polisi. Kalau tidak pakai helm, nanti ada polisi, kemudian ditilang. Sekarang rata-rata Bapak Ibu silakan lihat di jalan itu hampir seluruh orang tidak lepas dari helm. Kenapa? Akhirnya secara motivasi intrinsik orang-orang menggunakan helm karena ingin selamat. Jadi aturan itu boleh digunakan, tapi tidak mengikat. Artinya boleh nanti kita sedikit-sedikit. Ya, perubahan itu nggak langsung, tapi ada proses. Jadi boleh nanti kita ganti dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Perhatikan kita. Ini ada lingkaran di mana ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu paling dalam, Bapak Ibu, paling kecil dan paling dalam.
Bukan tidak boleh, boleh. Tapi yang lainnya akan mempengaruhi budaya positif apabila peraturan ini sedikit demi sedikit kita ganti dengan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas berhasil, maka nanti akan tercipta lingkungan positif. Lalu nanti ke efek yang paling besar adalah budaya positif di sekolah. Oke, kita lanjut saja. Ini contoh beberapa keyakinan kelas. Kalau dulu istilahnya kesepakatan kelas, untuk tahun ini sudah diganti dengan keyakinan kelas. Perhatikan Bapak Ibu, mana kira-kira yang aturan dan mana kira-kira yang kesepakatan atau keyakinan kelas. Bu Rosemary, yang putih atau yang hijau? Ya, mana yang peraturan dan mana yang kesepakatan atau keyakinan kelas? Gak apa-apa, jawab aja Bu, mana saya dulu. Mana ini kesepakatan? Dan yang ini? Iya, ya betul ya, benar sekali Bu Rosemary. Jadi ini aturan, ini tata tertib, ya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Oh, anak melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar aturan. Tapi kalau yang di sana, kami dan guru atau kami dan murid saling menyayangi, atau iya, karena mereka yakin bahwa gurunya menyayangi. Maka karena gurunya sayang sama dia akan datang tepat waktu. Seterusnya, berikutnya menjaga kebersihan, ini aturan ini, ya. Nanti di sini kita bikin keyakinan. Saya yakin sekolah yang bersih itu membuat kami sehat. Jadi tanpa nanti disuruh ngepel atau piket, anak-anak itu yakin dengan cara membersihkan kelas atas dasar intrinsik dirinya sendiri atau keyakinan diri sendiri, dia akan pungut sampah itu. Memang tidak mudah, tapi perlahan akan kita ubah. Jadi nanti keyakinan kelas ini boleh dibuat oleh wali kelas atau boleh juga dibantu oleh guru BK. Tapi yang lebih dekat itu sebenarnya wali kelas atau guru kelas, seperti itu. Ini kita lakukan saja. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Bu Rosemary misalkan sebagai wali kelas, itu nanti bisa membuat pola HIE ini untuk membuat keyakinan kelas. Ini misalkan memberikan hormat, tampak seperti datang tepat waktu, ya, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nanti ini diteruskan dulu. Nanti lanjut kita buat kesepakatan dengan anak. Ini boleh diketik atau ditulis tangan kemudian dibagikan ke mereka. Ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kalau mau nanti Bu Rosemary mau buat keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Ya, sementara keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab. Kalau mereka yakin bahwa mereka bertanggung jawab, maka jangankan buku Rosemary, sepatu mereka akan balik ke tempatnya dan yang lain-lain juga. Kursi, meja, itu dengan sendiri mereka akan membalikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka yakin di awal pembelajaran mereka sudah merasa kalau mereka itu adalah murid yang bertanggung jawab. Tapi diyakinkan dulu Bu Rosemary, kita harus tanggung jawab ya, dan seterusnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas seperti apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau dia meyakini kalau dia atau anak-anak menghormati orang lain, gurunya pasti akan bakal datang sebelum 15 menit. Karena saya harus menghormati guru saya harus datang 15 menit. Ya, jadi nanti ini aturan udah nggak ada lagi Bu, kalau mereka udah yakin dengan diri sendiri. Dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya bilang. Kenapa sih anak-anak itu berperilaku kan? Misal Bu Rosemary atau Bapak Ibu yang lain ketemu sama anak yang sering tidur di kelas. Kita nggak tahu kenapa dia tidur di kelas. Oh, karena ada kebutuhan dasar yang belum dia cukupi. Apa misalnya? Kesenangan. Iya enggak Bapak Ibu? Khususnya di
guru SMA Titian Teras. Anak Titian Teras ini rasa kesenangannya ini yang kurang. Bah, kita harus sadari sama-sama bahwa kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya enggak? Rasa ingin disayangi, rasa ingin menguasai. Makanya kalau misalkan mereka itu marah, senior marah dengan adik, nggak apa-apa, karena itu kebutuhan dasar mereka. Cuma kita harus tahu dulu tujuan mereka itu apa. Itu. Kemudian untuk bertahan hidup seperti makan, minum. Coba Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tidak makan aja misalkan dari pagi. Saya yakin jam 1 ngajar sudah ngamuk-ngamuk, saya yakin jam 1 ngajar udah marah, ya kan? Kenapa? Karena kebutuhan dasar kita sebagai manusia, nggak usah ngomongin murid, kita sendiri sebagai guru itu belum terpenuhi. Jadi jangan marah sama anak kalau kita tidak tahu latar belakangnya apa, tujuannya apa. Makanya di awal saya sudah jelaskan bahwa teori pilihan atau teori kontrol ini bukan mencari kesalahan, tapi mencari kenapa anak berperilaku itu pasti ada tujuan. Ya, berikut kebebasan dan ingin menerima rasa kasih sayang. Berikutnya ini 5 posisi kontrol. Seperti yang saya katakan tadi, penghukum itu adalah level yang paling rendah. Boleh menghukum, ya, tapi tidak akan pernah mengubah anak berperilaku baik berdasarkan keinginan dia sendiri. Begitu juga pembuat rasa bersalah. Misalkan Bu Kusmeri bilang sama anaknya, kamu tadi tidak ujiannya, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Itu juga tidak akan mengubah anak berperilaku baik berdasarkan keinginannya sendiri. Menjadi teman juga nggak bisa, ya. Selama ini Bapak Ibu bilang kalau kita jadi teman, biasanya anak-anak itu jadi lebih gampang berubah, misalnya karena kita dekat. Tidak juga seperti itu. Mungkin dia berubah, tapi berubahnya dia itu bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kita. Ya, nanti kalau kitanya nggak ada atau kitanya beda, nggak jadi wali kelasnya lagi, dia akan berperilaku kembali lagi seperti perilaku yang awal atau perilaku yang tidak baik tadi. Jadi teman juga tidak merupakan posisi yang baik untuk mengubah seseorang atau mengubah anak. Kemudian pemantau, seperti kita suka mencatat si A perilakunya apa, kemudian kita pantau. Sudah sampai di situ juga tidak akan mengubah dirinya berdasarkan keinginannya sendiri. Lantas di bagian mana yang bisa mengubah anak itu berdasarkan keinginan atau secara intrinsik, yaitu sebagai posisi manajer, di mana nanti kita mencari dulu dengan cara segitiga restitusi tadi, kita menggali, mengidentifikasi dulu kesalahannya, lalu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menguatkan mereka. Akhirnya mereka akan mengakui kesalahan mereka sendiri, dan mereka sendiri yang akan menentukan konsekuensi yang tepat untuk mereka sendiri. Makanya saya bilang tadi, posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi merupakan pola perubahan atau paradigma perubahan yang paling baik. Ini segitiga restitusi yang sudah saya katakan tadi. Silakan nanti stabilkan dulu identitas. Kenapa kamu bersalah? Kenapa itu terjadi dan seterusnya. Lalu bagaimana kamu harus menyelesaikan. Kemudian nilai-nilai apa yang kamu dapatkan kalau kamu melakukan ini terus. Kita gali dan kita berikan pertanyaan sehingga mereka menyesali perbuatan mereka sendiri dan menyadari perbuatan mereka sendiri. Akhirnya mereka sendiri yang menentukan konsekuensinya. Baik Bu, kalau begitu saya akan datang ke teman saya dan meminta maaf kalau misalkan dia salah dengan temannya. Demikian saya rasa Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan seperti di sini. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk keyakinan. Misalkan apa nilai yang kamu dapat setelah itu terjadi dan seterusnya. Ini kegiatan refleksinya kalau seandainya kita mau melanjutkan. Terima kasih. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.